komitmen itu first thing first lah. Iya. Komitmen itu udah benar-benar di depan. Di dalam action plan itu kan memang sudah ada pembabakan. Apa yang harus kita prioritaskan di tahun 2022? Apa yang harus kita lakukan di tahun 2023? Dan apa yang harus kita lakukan di tahun 2024? Dan siapa yang harus melakukan hal tersebut? Selamat datang di Unlocking Potential, seri podcast Tanoto Foundation yang membahas isu-isu terkini tentang pendidikan, sumber daya manusia, dan keberlanjutan. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang upaya pemerintah dalam percepatan penurunan angka stunting dan tantangan yang akan dihadapi ke depannya. Saya Eddie Henry, Head of Early Childhood Education and Development, Tanoto Foundation, dan bersama saya hadir Bapak Suprayoga Hadi atau panggilannya Pak Yoga, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan dari Sekretariat Wakil Presiden. Selamat datang Pak Yoga, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya Pak Edi. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Pak Yoga, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 yang diharapkan bisa membantu untuk mencapai target 14% angka stunting di tahun 2024. Menurut Pak Yoga, apakah Peraturan Presiden ini bisa diterapkan dan bagaimana Pak diterapkan dalam kondisi pandemi seperti ini? Jadi sebetulnya kalau mau bicara Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, tapi ini merupakan kelanjutan sebetulnya dari Stranas yang sudah kita tetapkan sejak tahun 2018 yang lalu. Tinggal dilegalisasi sebetulnya di dalam konteks Perpres 72 ini. Oleh karena itu kita memang harus melihat dalam spektrum yang mungkin lebih panjang dalam hal ini, tidak dalam waktu baru 6 bulan yang lalu dalam hal ini, tapi kita harus melihat dalam konstelasi sudah lebih dari 4 tahun terakhir ini sebetulnya. Kita sudah memulai semua proses untuk upaya percepatan penurunan stunting ini sejak diterbitkannya strategi nasional tentang, waktu itu namanya adalah percepatan pencegahan stunting. Waktu itu kita memang masih dalam konteks how to prevent sebetulnya, tapi dari sekarang how to reduce. Jadi sebenarnya dalam konteks ini sebenarnya masih dalam spektrum yang sama, tujuan yang sama, menurunkan angka stunting. Mulai 2018 sampai dengan 2021 kita mengacu kepada Stranas, strategi nasional. Waktu itu kan tidak ditetapkan ya dalam konteks peraturan presiden. Tapi dengan terbitnya Perpres 72 ini berarti terlihat bahwa komitmen pemerintah itu menjadi semakin tegas, semakin jelas. Nah, kalau kita melihat dari hasil survei status gizi Indonesia 2021 Pak ya, ini kita melihat bahwa angka pencapaian penurunan stunting itu sudah turun ke angka 24,4%. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa Pak ya, boleh dibilang, karena dalam 2 tahun terakhir dari sejak SSGBI dilakukan itu penurunannya cukup signifikan. Menurut Pak Yoga, apa Pak yang berkontribusi kepada pencapaian penurunan sesignifikan ini? Kalau dilihat dalam konteks signifikansi penurunan, ya kita memang bersyukur ya, alhamdulillah puji Tuhan ini bisa akhirnya turun, walaupun di tengah-tengah pandemi loh. Walaupun kita menarik juga ke belakang ya, sekali lagi ya 2018 kita masih sekitar 30, di atas 30%, kemudian 2019 kita sekitar 27% dalam hal ini, akhirnya 2021 bisa 24%, 24,4%. Nah, oleh karena itu kalau umpamanya kita melihat apakah ini merupakan hasil dari implementasi Stranas yang bisa menurunkan sekitar 6% katakanlah dalam waktu mungkin 3 tahun terakhir ya, 2018 sampai dengan 2021 dalam hal ini, ya kita bisa rely on the Stranas dalam 3 tahun bisa 6%. Tapi kemudian dalam 3 tahun berikutnya kita masih punya tanggung jawab yang lebih percepatan harus dilakukan nih. Yeah. Tidak lagi hanya sekitar 6%, tapi 10% dalam hal ini. Baik. Nah Pak Yoga, kalau untuk mencapai target 14% nih dalam 2,5 tahun itu berarti kita harus bisa menurunkan angka stunting itu lebih dari 3% per tahun. Ya. Nah, apa menurut Bapak nih hal atau kunci yang bisa membantu kita untuk mencapai target tersebut? Yang cukup penting dan cukup membedakan antara 3 tahun ke belakang dengan 2,5 tahun ke depan, itu sebetulnya kita punya sekarang yang namanya
rencana aksi. RAN pasti ya namanya ya, rencana aksi nasional. Nah, action plan ini sekali lagi juga harus kita lihat bahwa ini tidak hanya merupakan tanggung jawab dari government, tapi ini sudah merupakan everybody's responsibility dalam hal ini. Jadi konteks kemitraan, konteks kerjasama, partnership dalam hal ini itu menjadi penting. Oleh karena itu kami ya terus terang dengan keterlibatan Tanoto sekian tahun belakangan ini untuk ikut mendukung pemerintah untuk penurunan stunting ini, saya rasa itu merupakan salah satu hal yang perlu kita dorong juga gitu ya. Tidak hanya dalam konteks yang di existing partners, tapi bagaimana kita bisa expanding ini untuk ke pihak-pihak lainnya, termasuk di sisi government juga. Dan kalau kita lihat sekarang konteks pentahelix ya contohnya ya, bagaimana government, bagaimana kemudian masyarakat, bagaimana private sector, bagaimana akademisi, bagaimana media itu juga benar-benar harus well involved ya di dalam proses penurunan stunting ini. Nah, menurut Bapak apa yang bisa dilakukan Pak untuk memastikan bahwa terjadinya suatu konvergensi ataupun terjadinya suatu aksi yang lancar, yang smooth untuk menerjemahkan policy dari tingkat nasional sampai ke aksi di tingkat desa? Planning is a must, ya. Planning is a key. Nah, oleh karena itu sebetulnya dengan adanya rencana aksi ini akan membedakan praktek kita 3 tahun belakangan yang belum ada rencana yang sifatnya action oriented. Dan kalau dibaca di dalam RAN, dia kan juga mengcover sampai dengan tingkat desa. Bahkan juga bagaimana keterlibatan dari stakeholders terkait itu juga stated and well articulated juga di dalam action plan tadi. Nah, oleh karena itu kalau kita mau tertib aja ya sebetulnya ya, bahwa di dalam action plan itu kan memang sudah ada pembabakan apa yang harus kita prioritaskan di tahun 2022, apa yang harus kita lakukan di tahun 2023, dan apa yang harus kita lakukan di tahun 2024. Dan siapa yang harus melakukan hal tersebut, dalam skala berapa besar, kira-kira lokasinya di mana, kemudian kira-kira nanti aktivitasnya akan dilaksanakan oleh siapa, dan juga nanti impact-nya ataupun target grupnya siapa. Nah, dengan konteks seperti itu, maka kelihatannya kita bisa lebih confidence ya, terus terang ya. Karena udah punya ukuran. Kalau nggak salah ada 72 variabel dan sebagainya yang benar-benar kita bisa lihat gitu ya dalam konteks achievement-nya atau capaiannya dalam hal ini. Dulu kan kita nggak punya. Nah, ini yang mungkin akan memang kemarin, karena itu kemarin terus terang hampir 1 bulan ya, saya diminta, kami sebetulnya tidak hanya Setwapres tapi juga ya Bappenas, Kemenko PMK, kemudian Kemendagri, kemudian Kemenkes, selain BKKBN yang istilahnya memotori yang namanya sosialisasi RAN pasti ini. Karena ya kami sebenarnya dari sejak awal sudah bicara dengan Pak Kepala BKKBN, Pak Hasto, bahwa rencana aksi ini menjadi kunci sebetulnya untuk kita bisa benar-benar mengupayakan percepatan tadi. Dan bagaimana juga sekaligus melibatkan everybody within the process dalam hal ini. Jadi ini satu hal yang saya pikir promising, karena kita udah punya target-target dan kemudian siapa, termasuk apakah nanti calon pengantin, apakah ibu hamil, apakah baduta dan sebagainya, 1000 hari pertama kehidupan dan sebagainya, itu semua sudah ini. Dan siapa yang nanti akan melakukan itu? Apakah kementerian lembaga, apakah pemerintah provinsi, apakah pemerintah kabupaten kota, sampai dengan pemerintah desa dan kelurahan. Jadi sosialisasi kemarin sangat masif dilakukan by province, terutama kita kan punya 12 provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah ya, oleh presiden, 7 yang yang the highest prevalensi ininya angkanya, dan 5 yang kebetulan secara absolut jumlah kasus. Jumlah kasusnya. Jadi itu saya pikir the key is the action plan tadi. Gitu. Wah, sepakat sekali Pak. Nah, berbicara tentang perencanaan Pak, ini tentunya perencanaan yang efektif harus berdasarkan data Pak ya.
Nah, ini data ini kan ya kita tahu bahwa kadang bisa menjadi kendala juga Pak, baik itu dari segi pas collection dari datanya, kemudian akurasi datanya, dan juga sampai bagaimana menggunakan data ini sebagai dasar untuk merencanakan. Nah, apa yang Pak Yoga mungkin bisa sharing ke mungkin para hadirin yang menonton acara podcast hari ini yang datang dari pemerintahan daerah, Pak? Sebenarnya kalau kita mau bicara gampangnya, kita pakai IPPGM aja, GBM aja dalam hal ini, karena dia berbasis masyarakat, dilakukan di lapangan dalam hal ini, dan itu biasanya everybody's claiming bahwa angka stunting mereka udah turun drastis gitu ya, karena mereka pakai angka mikro kan di lapangan. Betul. Dalam hal ini IPPGM. Tapi sementara kita punya SSGI dalam hal ini, yang survei, yang 300.000 respondennya dan sebagainya. Dan itu dilakukan secara nasional. Jadi akhirnya kita memang akhirnya mencoba, bukan berarti kemudian IPPGM-nya kemudian kita abaikan, tidak. Tapi itu sebagai ukuran dalam konteks lokal. Tapi kalau dalam konteks nasional, karena kita punya yang namanya SSGI dalam hal ini, kita akhirnya sepakat kita gunakan itu dulu. Ya termasuk yang sekarang kita bicara 27 tahun 2019, kita sekarang 24,4, itu kan kita pakai SSGI sebetulnya. Soalnya kalau mau kita pakai yang IPPGBM, ya nanti akan scattered dan kemudian susah kita mengkonsolidasikannya dalam hal ini. Jadi itu tuh konteks pertama adalah how we collect the data. Ya, itu hal pertama yang penting sebetulnya. Nah, yang kedua, akhirnya sekarang kita gunakan data apa? Data pendataan keluarganya BKKBN. Kemudian kita coba combine dengan data NIK. Jadi udah by name by address. Dan kita sepakat lintas kementerian, kami dari TNP 2K, untuk menggunakan data BKKBN ini sebagai basis data untuk pensasaran akhirnya. Jadi kalau tadi Pak Edi nanya soal data, akhirnya data BKKBN yang mungkin selama ini hanya bisa digunakan untuk internal pendataan keluarga saja. Betul, ya. KB dan sebagainya. Untuk KB ya, untuk pelayanan keluarga bencana secara sempit, kita angkat dalam konteks demografi yang secara lebih luas sekarang. Bahkan ini kita gunakan untuk nanti kemiskinan. Jadi dan surprisingly sebetulnya ini hampir kayak sensus. Karena total 68 juta keluarga sudah tercapture di sana, lebih dari 220 juta. Berarti itu bayangin kita 270, hampir 210 juta ya populasi kita. Itu 220 bisa tercover di dalam survei tadi. Sehingga pada saat pensasaran kita memberikan bansos, memberikan termasuk nanti untuk stunting contohnya. Itu juga saya pikir menjadi sangat valid dan sangat bisa digunakan data itu nanti. Nah, Pak Yoga, mungkin banyak yang belum mengerti tentang intervensi gizi spesifik dengan gizi sensitif. Banyak juga yang menganggap bahwa masalah stunting itu hanya karena kekurangan pangan atau kekurangan makanan bergizi. Kalau diberi akses kepada untuk mendapatkan makanan yang cukup atau makanan bergizi, maka stunting bisa diatasi. Padahal kita tahu bahwa tidak sesimpel itu, Pak ya, tidak sesederhana itu. Dan kita tahu juga bahwa di pilar kedua itu banyak berbicara tentang komunikasi, perubahan perilaku, dan juga kampanye untuk peningkatan pemahaman. Nah, menurut Pak Yoga nih, mengapa Pak komunikasi perubahan perilaku itu sebagai bagian dari intervensi gizi sensitif ini sangat penting dalam percepatan penurunan angka stunting? This is a process, not just a result ya, hanya result based. Kayaknya penurunan stunting ini harus proses based. Apalagi kalau kita melihat dalam konteks, ya pilar ini sebenarnya sudah menggambarkan bahwa this is not a single sector intervention. Kalau single sector intervention itu kita sebut dengan specific intervention yang hanya sektor kesehatan, untuk sektor keluarga dan sebagainya yang sangat spesifik, sangat sempit lah istilahnya dalam hal ini. Tapi ada segi lain yang menunjukkan perlunya konvergensi, perlunya koordinasi, perlunya kerjasama dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan sensitive intervention. Itu makanya tadi benar. Tapi kalau kita melihat dalam konteks pilar pun yang ada 5 tadi itu udah jelas banget kan. Komitmen itu first thing first lah. Komitmen udah benar-benar di depan. Itu penting banget ya. Karena itu kami ya mengawal ya sebagai wakilnya Pak
Kepala BKBN untuk Perpres 72 ini untuk menjaga komitmen dan advokasinya. Nah, yang kedua memang ya kita tahu is a proses. Apalagi perubahan perilaku loh. Kita nggak ngomongin soal badutanya, bukan 1000 hari pertama kehidupannya, ya, objeknya dalam hal ini. Ya ibunya, ya keluarganya, ya lingkungannya dan sebagainya untuk bisa mengarah ke sana dalam hal ini. Nah, proses ini yang sebenarnya sangat diperlukan. Karena itu saya pikir perubahan perilaku, apalagi saya pikir Tanoto juga sangat kita apresiasi sudah membuat semacam panduan based on experience ya di lapangan, memfasilitasi masyarakat dan sebagainya, aspek budaya, ya, aspek norma-norma yang ada di masyarakat dan sebagainya, aspek sosial dan sebagainya. Ini sebenarnya hal yang sangat dipentingkan sebenarnya dalam konteks proses ini. Itu baru satu hal loh dalam kaitannya dengan tadi sensitif intervention ya dalam hal ini. Belum lagi kita bicara mengenai yang tadi bagaimana pasokan pangan dan gizi dan sebagainya, itu masuk pilar yang keempat ya. Dan kemudian pilar ketiganya sebetulnya udah menunjukkan bagaimana tadi lintas kepentingan, lintas stakeholders dan sebagainya benar-benar harus konvergen ya, harus terintegrasi, harus benar-benar inline ya dengan tujuan kita bersama dalam hal ini. Selain pilar kelima untuk kita monitoring data, sistem dan sebagainya untuk itu. Jadi saya sepakat untuk kita memang memberikan semacam penekanan ya pada sensitif ini instead of spesifik, karena spesifik saya pikir program-program yang selama ini sudah dilakukan pemerintah ini sudah cukup lah istilahnya ya. Tinggal kita mungkin perluas jangkauannya, kita lakukan semacam penekanan dalam konteks ada beberapa ya, seperti alat ya, masa instrumen dan sebagainya, ini juga perlu ya di tingkat lapangan. Masa sumber daya manusianya yang nanti melayani ini unsur pelayanan ya dalam hal ini ya. Terus bagaimana kita juga memberikan semacam kepastian dalam konteks ya tadi regularitas ya umpamanya untuk konteks spesifik dalam hal ini. Tapi kalau konteks sensitif ya seperti tadi Pak Edi sampaikan, itu sangat kompleks. Dari mulai air bersih, dari mulai sanitasi, kemudian soal tadi pendidikan, sosialisasi, merubah perilaku dan sebagainya. Itu very much wider range of intervention sebetulnya yang namanya sensitif itu. Bagaimana menurut Bapak mengenai peran dari lembaga filantropi seperti Tanoto Foundation ini Pak untuk membantu pemerintah dalam upaya percepatan penurunan angka stunting? Peran dari filantropi pertama adalah kita apresiasi, kemudian kita harapkan yang kedua adalah bagaimana bisa memperluas atau melakukan ekstensifikasi, tapi juga bisa memberikan semacam upaya intensifikasi supaya lebih dalam, supaya lebih kelihatan gitu nanti hasilnya dan sebagainya. Tapi juga nanti sustainability itu menjadi penting. Jadi ini beberapa prinsip-prinsip yang kita harapkan, whoever mitra yang nanti akan terlibat, tapi paling tidak tadi harus kita benar-benar kita lihat. Ya seperti yang dilakukan tahun-tahun saya pikir udah sangat baik itu, meninggalkan pedoman umpamanya dalam hal ini bagaimana nanti bisa diacu oleh pemerintah daerah, diacu oleh masyarakat segala macam untuk bisa sustainability-nya ada di tangan mereka. Tidak lagi hanya duduk manis kemudian nunggu Tanoto tolong dong bantuin ke sana lagi. Ya seperti sekarang umpamanya sedang dilakukan tadi cerita di Riau umpamanya contohnya. Dari satu tempat kemudian di-extend menjadi 4 kabupaten. Kemudian saya pikir udah stop dulu lah. Tapi kita lihat bagaimana pemerintah provinsi committed terhadap keberlanjutannya, perluasannya ya dalam hal ini, dan juga how to localizing the initiatives itu di dalam hal ini. Terima kasih sekali Pak Yoga atas waktu yang telah dia luangkan untuk bincang-bincang pada episode kali ini. Semoga diskusi hari ini, bincang-bincang kita ini bisa membantu untuk memberikan pencerahan dan memberikan motivasi lebih jauh lagi kepada kami untuk bisa bersama-sama membantu pemerintah dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Terima kasih para pemirsa yang sudah mengikuti acara Unlocking Potential podcast dari Tanoto Foundation di episode kali ini. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya.